Ini penyebab bunyi klutuk-klutuk di Mazda 2. Ternyata karetnya pecah dia. Karet stopper namanya ya. Assalamualaikum Mas Bro. Kali ini saya coba pengen betulin sendiri Mazda 2 yang penyakitnya bunyi klutuk-klutuk bagian belakang. Ini yang perlu saya siapin: kunci roda nomor 21, terus ada kunci 17, ada kunci 14, kunci 12, sama kunci 14. Dongkrak jangan sampai lupa dongkrak ya, soalnya buat ngangkat bannya dulu. Dan ini ukuran karet stoppernya antara 11,5 sampai 11 lah ya. Itu panjangnya, dan lebarnya itu atasnya 6 cm, bawahnya 3,5. Cari aja di online shop, banyak kok. Alat-alat udah siap, semuanya udah ready. Kita gaskan. Kita bongkar rodanya dulu. Ya begitulah, amatiran. Jadi bongkar rodanya tuh masih agak susah-susah gimana gitu ya kan. Ya apa-apa, namanya juga belajar. Kita bongkar sendiri, apa sendiri. Jadi nantinya kan kita kalau ada masalah tuh enak, kita bisa kerjain sendiri juga. Kita juga butuh siapin kunci Inggris, soalnya nanti ada bagian yang emang harus ditahan antara kunci Inggris sama kunci 12. Itu harus ditahan bareng. Dan ini ngelepasnya juga agak susah sih ya dia. Ternyata bahan-bahan dari karet stoppernya kalau yang bawaan itu bawaannya itu kayak spon gitu, jadi mudah hancur. Jadi pas saya beli di online shop itu dia bahannya kayak karet, beda bahan. Oke, ini kita pakai kunci 14. Kunci 14 itu buat baut yang di atas ya. Itu harus dibantu sama kunci 17 buat ngendorin doang sih. Jadi kalau kita nggak dibantu dia agak susah, soalnya kalau pakai kunci pure 14 saja ya itu agak susah. Jadi kita udah bongkar semuanya, atasnya juga udah beres. Terus pecah itu ternyata kan. Lanjut bagian bawahnya pakai kunci 17. Tapi kalau bisa dihajar dulu pakai alat bantu apa gitu ya, soalnya keras banget ini. Kalau bisa sih pakai pelumas dulu, itu lebih bagus, pakai pelumas WD-40 lah atau apa gitu kan. Jadi kita kendorin di sininya tuh agak, emang beneran keras banget ini. Harus ada alat bantu yang buat mukulnya gitu loh. Kalau udah kebuka sekali sih udah aman sih. Dan ini juga ya lumayan capek juga sih. Nah ini ternyata sehancur ini nih. Oh, karet stoppernya ini yang bikin bunyi klutuk-klutuk nih. Bahannya tuh mudah banget hancur dia. Nah di atas ini ada 2 kunci dia. Atasnya harus ditahan. Jadi kalau cukup satu kunci pakai kunci 12 itu nggak bakal bisa. Dia harus dibantu sama kunci Inggris. Nah ini harus dibantu sama kunci Inggris. Kunci 12 pas. Disaranin sih pakai kunci 12-nya yang gepeng aja ya, jangan yang kunci pas begini ya. Ini saya salah. Soalnya dia kepentok sama kunci busi. Kunci apa namanya? Kunci Inggris gitu ya. Jadi kalau kita udah kendorin tuh nantinya dia bakal mentok dia. Kalau bisa sih pakai kunci pas aja, kunci pas yang tipis itu lebih bagus dia. Kalau ngebuka oke lah, ngebuka. Dia keras, dia agak keras dia. Nah ini setelah dibuka hancur banget dia. Pantes dia bunyi klutuk-klutuk, nggak enak banget dia bunyinya asli. Sekali ada tanggulan pasti bunyi klutuk-klutuk nggak jelas gitu. Nah ini kalau mau masang stoppernya diusahain pakai pelumas walaupun sedikit ya, kasih pelumas sedikit. Nah ini dimasukinnya saya pakai bantuan obeng untuk ngedorong masuknya aja sih. Emang dia tuh masuk ke dalamnya tuh agak susah dia. Nah kalau yang bagian atas ini gampang nih cara masukinnya nih, cuma tinggal dorong aja sih. Nah, beres, dimasukin lagi.
Nah ini pas part yang ngenceng ini nih, saya baru pakai kunci yang tipis itu loh, kunci pas tapi yang tipis, jadi dia lebih enak, dia cara ngendorin dan bukanya tuh enak. Nah ini nih, ini harus sampai mentok, sampai kenceng ya, kalau nggak kenceng kan takut lepas gitu kan. Oke, kita kencengin dulu sampai beneran kenceng dia. Nah dirasa udah kenceng, udah mantap. Nah kita baru eksekusi. Jangan lupa dicuci ya, dicuci pakai sunlight kayak apa, biar lebih bersih aja gitu. Nah ini part kencenginnya sih mudah sih, part kencenginnya tuh mudah, cuma harus punya kunci yang agak panjang ya, kunci sok tapi yang agak panjang. Dia tuh biar nggak mentok, soalnya kalau pakai kunci yang pendek tuh dia kurang kurang apa ya, kurang enak aja gitu loh pegangannya. Kalau udah kenceng begini tetap dibantu sama kunci 17 ya buat kencenginnya. Kalau punya kunci yang lebih banyak sih itu lebih bagus sih ya, karena keterbatasan kunci, seadanya kunci ya udah kita eksekusi aja, yang penting kan jadi gitu kan. Nah ini jangan lupa juga dikasih pelumas, saya agak lupa, makanya setelah udah dikencengin baru saya kasih pelumas. On memang saya. Dipastikan semuanya kencang, atas dan bawah, baut-bautnya semuanya, jadi di jalannya enak. Dan ini proses selesainya, jangan lupa ngencengin roda itu, harus pas ngencenginnya tuh harus dongkrak turun dulu ya, dongkrak turun baru dikencengin, dan ngencenginnya tuh harus nyilang. Begitulah video yang udah saya buat ini, semoga membantu kawan-kawan mas bro semua. Dan ya terima kasih udah menonton, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai kelar video yang gak seberapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.